Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua yang soleh, yang ganteng-ganteng, yang solehah, yang cantik-cantik? Semoga kita semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita masuk ke tema yang ke-11, yaitu ayo kita sholat, dengan submateri bacaan-bacaan sholat. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca doa dulu yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, bahwa peserta didik dapat menjalankan sholat dengan tertib. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat dan bacaan-bacaan sholat. Dan yang keempat, peserta didik dapat membacakan berulang-ulang sehingga hafal bacaan-bacaan sholat yang sesuai dengan gerakan tertib sholat. Sholat adalah suatu bentuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sholat itu untuk mengingat Allah. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendirikan sholat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu ya. Tidak boleh ditunda-tunda, apalagi ditunda sampai akhir. Nggak boleh. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, biar pada semangat, kita nyanyi dulu yuk. Nah, judul lagunya Yuk Kita Sholat. Nada lagunya kayak lagu Anak Kambing Saya yang begini nih. Mana di mana anak kambing saya. Gitu, bisa dah semuanya. Ayo coba kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Yuk kita sholat, sholat tepat waktu, sholat tepat waktu, pasti kita setuju.
Yuk kita sholat, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Wih, pintar. Mantap, semangat, semuanya semangat. Yuk kita lanjut belajar lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang mendirikan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan mendirikan sholat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak pahala. Agar sholatmu benar, kamu harus baca dan kamu harus hafal bacaan-bacaannya. Bagaimanakah bacaan sholat tersebut? Mari kita pelajari hal-hal berikut ini. Yang pertama, bacaan niat. Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Berniat sholat dalam hati hendak mendirikan sholat menjelang takbiratul ihram. Niat sholat harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis sholat yang akan dilaksanakan. Sholat fardu atau wajib disebutkan nama sholatnya. Selain itu, harus jelas pula niat sholat sendiri sebagai imam atau sebagai makmum. Nah, jika dibunyikan dalam bahasa Arab, contohnya kalau sholat isya, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Gitu. Kalau subuh berarti gimana? Usolli fardhus subhi 2 rakaat, raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau johor sama tadi 4 rakaat kayak sholat isya. Kalau asar gimana? Sama kayak sholat isya. Kalau maghrib, usolli fardhul maghribi 3 rakaat, salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, dibacanya dalam hati, namanya juga niat. Jadi dibaca dalam hati pas pengen takbiratul ihram, pas lagi takbiratul ihram. Jadi pas Allah, pas di situ tuh langsung niat, aku niat sholat bla 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 karena Allah Ta'ala hu akbar gitu. Jadi ketika kita takbiratul ihram. Nah, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram gimana sih? Ya itu tadi Allahu akbar. Itu bacaannya. Terus bacaan yang ketiga, bacaan doa iftitah. Gimana sih? Gini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Nah, itu dibaca setelah takbiratul ihram, namanya doa iftitah. Nah, setelah baca doa iftitah, yang keempat baca suratul Fatihah. Gimana? Kita udah pada tahu kalau surah Al-Fatihah mah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah membaca suratul Fatihah, yang kelima membaca surah atau membaca ayat-ayat daripada Al-Quran. Terserah mau surah apa gitu. Misalkan kita pilih surah Al-Asr, kita baca dah tuh setelah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, setelah membaca surah dari surah-surah pilihan dari Al-Quran, setelah itu kita ruku. Bagaimana sih bacaan ruku? Kita ruku, setelah itu baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali. Nah, yang selanjutnya baca apa lagi? Baca bacaan iktidal. Tapi kita cukup dulu sampai di sini. Minggu depan kita lanjutin. Soalnya sudah banyak pelajarannya pada hari ini. Jadi kita bagi 2. Besok kita lanjutin membaca iktidal. Bacaan iktidal. Nah, tapi kalian ulang-ulang dulu yang ini. Bacaan-bacaan yang tadi kita sudah pelajari. Bacaan niat, bacaan takbiratul ihram, bacaan doa iftitah, bacaan suratul Fatihah, bacaan surah-surah pilihan, surah Al-Asr atau surah yang lainnya, dan bacaan ruku. Nah, nanti setelah kalian baca diulang-ulang, kalian baca ulang-ulang, nanti hafal deh gitu. Nah, ya sudah, pada pembelajaran hari ini kita tutup dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Apabila ada pertanyaan yang kurang paham atau yang belum paham, boleh japri Bapak atau tanya di kolom komentar. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.